seorang perempuan petugas kesehatan haji tidak dengan mahramnya, apakah sudah gugur wajib hajinya? Ya, ini berkaitan dengan safar. Ini mencakup seluruh perkara, haji maupun selain haji, dinas maupun selain dinas. Perempuan tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Kecuali dengan apa? Mahramnya. Kalau dia yang bertugas di kesehatan, maka harusnya dia minta diberangkatkan dengan mahramnya. Ya. Kalau tidak diberangkatkan, maka dia berikan kesempatan pada orang lain. Dia beri kesempatan kepada orang lain. Kalau diharuskan untuk berangkat, dia tidak ada hila terpaksa untuk berangkat, maka orang yang terpaksa, ya lain lagi keadaannya. Ya, sepanjang dia sudah berada di sana, ya dia niatkan saja untuk haji. Ya wallahu ta'ala. Bagaimana bentuk dan cara memakai ihram? Apakah memakai pakaian dalam? Ini terlalu cepat pertanyaannya. Kita belum sampai ke pembahasan itu. Ya. Kita akan jelaskan insyaallah. Apakah wanita tetap memakai cadar? Ini juga akan jelaskan. Untuk haji ifrad, kapan boleh umrah? Apakah pada bulan haji atau di luar bulan haji? Umrah itu boleh kapan saja. Dia tidak sama dengan haji. Haji itu terikat dengan masa. Makanya ada di pembahasan haji ada mawaqit zamaniyah. Kalau umrah sepanjang tahun, tiap hari pun mau umrah nggak ada masalah. Ya. Kalau memang rambutnya bisa. Ini masalah gunting. Kalau dia belum gunting rambut belum halal. Ya. Kalau dia tahallul, itu artinya dia harus menyembelih kambing. Baru dia boleh tahallul. Jelas ya? Harus bayar dam 6 langkah. Maka ini berkaitan dengan masalah umrah. Umrah itu boleh sepanjang masa, kapan saja, sepanjang waktu. Apakah diperbolehkan berusaha memberikan pendidikan diri pada janin? Misalnya dengan mendengarkan Al-Quran, dekat rahim dan lain-lain. Bagaimana caranya dia paham, dikasih pendidikan janin? Nah, ini dari hal yang tidak nampak hubungan sebab akibatnya. Ya. Hal yang tidak nampak hubungan sebab akibatnya. Dan saya tidak mengetahui ada nas yang menunjukkan tentang itu. Karena itu jangan meniatkan macam-macam. Kalau dia ingin anaknya baik, jaga makanan yang masuk, makanan yang halal. Ya. Kemudian dia banyak berdoa kepada Allah, banyak melakukan ibadah. Diharapkan hal-hal ini memudahkan dia untuk meraih harapannya pada apa yang diharapkan terhadap janinnya. Ya. Kalau dia baca perutnya misalnya atau ini, itu perlu dalil ya. Sebab dia membuat bentuk pendekatan, dan ini diperlukan dalil. Kita sudah berhaji, bolehkah menghajikan orang tua yang sudah meninggal? Sementara orang tua tidak pernah mewasiatkan menghajikan. Sudah berlalu hadis yang kita baca. Di dalam hadis tersebut tidak ada penyebutan wasiat. Karena itu kata para ulama, orang yang meninggal dihajikan itu boleh saja. Dia berwasiat maupun tidak berwasiat boleh dihajikan. Dan itu dari bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya kalau dihajikan orang tuanya. Apakah perempuan mati haji itu syahid? Disolatkan tidak? Kalau kata syahid, apakah dia dihitung menjadi syahid? Wallahu a'lam. Tapi masalah orang yang meninggal pada saat ihram itu ada keutamaan khusus. Ya. Pada kisah sahabat yang meninggal di musim haji karena diinjak
oleh tunggangannya, akhirnya meninggal, maka Nabi SAW perintah untuk memandikannya. Ya. Kemudian dikafani dari kain ihramnya saja. Ya. Tidak boleh ditutup kepalanya. Tidak boleh ditutup apa? Kepalanya. Kata Nabi SAW, sebab dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Dalam keadaan dia bertalbiyah untuk haji. Ini keutamaan khusus bagi orang yang meninggal pada saat haji. Siapa Ibnu Lahiyah? Kenapa dia dhaif? Ibnu Lahiyah nama lengkapnya Abdullah bin Lahiyah. Dan beliau adalah qadhi negeri Kufah. Ya. Sebentar. Abdullah bin Lahiyah. Nah, dan beliau ini dilemahkan karena bercampur hafalannya, jelek hafalannya. Karena jelek hafalannya. Ya, walaupun sebagian para ulama ada yang merinci dalam riwayatnya, namun yang kuatnya bahwa Ibn Lahiyah ini, ya, beliau lemah secara mutlak. Ya. Apakah bukan syarat syah haji itu suci? Apa maksud suci ini? Ya. Kalau yang dimaksudkan suci bersih dari haid, jawabannya tidak. Orang yang haid dia boleh melakukan seluruh manasik haji selain dari tawaf saja. Selain dari apa? Tawaf. Ya. Sebab perempuan haid tidak boleh tawaf dalam keadaan dia haid. Dan ini akan datang pembahasannya. Apa hukum nada alarm dengan adzan? Nada alarm, nada dering, itu tidak diperbolehkan dengan menggunakan nada adzan. Ya, adzan itu kalimat-kalimat zikir di dalamnya. Ya. Kalimat-kalimat zikir di dalamnya. Dan kalimat-kalimat zikir ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai tanda dering. Ya. Untuk tanda apa? Alarm. Ya, kalau nada sambungnya mungkin saja boleh. So, nada sambung sih bentuknya kan menunggu. Ya. Daripada dia dengar suara nada sambung biasa, ya dia dengarkan orang yang mengaji. Kan begitu, sambil dia menunggu. Ini tidak ada masalah, mengisi waktu. Tapi kalau dijadikan sebagai tanda, ketika bunyi suara mengaji, oh ini ada telepon. Dia tidak perhatikan mengajinya, oh ada telepon. Ya. Al-Quran tidak dijadikan untuk hal tersebut. Itu namanya tidak menghormati, tidak mengagungkan Al-Quran. Dan ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu dari ketakwaan di dalam hati. Ya. Maka pakai nada yang lain. Ya. Nada apa saja boleh, nada drink biasa. Ya. Nada air misalnya, gelas pecah. Tapi semisal dengan itu enggak ada masalah. Ya. Bolehkah perempuan naik bus perjalanan 1 jam tapi tetap menjaga hijab? Ya. Ini kalimat perjalanan ini apa yang dimaksud perjalanan? Dalam kota atau safar? Ya, kalau dia safar, haram perempuan safar tanpa mahram. Kalau dia dalam kota bukan safar, ya, tidak ada masalah. Sepanjang bukan jarak safar tidak ada masalah. Bolehkah mengqasar salat di belakang imam yang mukim? Ya. Jawabannya tidak boleh. Dia mengqasar salat di belakang imam yang mukim kalau imamnya menyempurnakan. Nah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imamu yu'tamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Dan tidak ada dari hadis salaf yang menunjukkan tentang hal ini. Wallahu a'lam, saya tidak tahu dari fatwa para ulama apa ada yang memfatwakan seperti itu. Jelas hal itu tidak boleh.
Bolehkah mendatangi selamatan haji sesudah acara selamatan selesai memakan hidangannya? Ya, selamatan haji banyak persepsinya orang melakukannya. Ya, sebab di masyarakat ini ya, memang identik dengan bikin acara-acara yang seperti itu. Dan ini harusnya hal yang hendaknya dihentikan. Sebab dari acara selamatan kadang miring niatnya, kadang disertai dengan acara-acara bid'ah yang lainnya, disertai dengan barazanji, disertai dengan ini dan itu. Ya. Dan ini adalah perkara yang munkar. Nah, kalau misalnya diundang, tetap hadir, ya. Dan dia memandang undangan tersebut dia harus datang, dia datang, dia makan, tidak ada masalah. Nah, bukan hal yang terlarang. Ya. Tapi harusnya acara-acara seperti ini dihindari. Ini pertanyaan tentang iqtidas siratal mustaqim. Tolong dibawakan nasnya dalam bahasa Arabnya supaya saya bisa baca. Saya nggak paham ini sekarang dari bahasa Indonesia ini saya nggak paham. Jika seorang perempuan nifas pada bulan Ramadan dan bayar fidyah belum selesai, apa boleh diganti setelah Lebaran? Jika tidak ada, apa kafaratnya? Jika sudah fidyah wajib kamu membayar puasa. Ini juga saya nggak paham ya, apa maksudnya. Ya. Seorang perempuan yang nifas, kewajibannya adalah mengganti puasa. Sebab dia nifas. Nifas itu sama dengan haid. Kalau dia nifas 30 hari diganti puasanya. Tidak boleh bayar fidyah. Diganti dengan apa? Puasa. Fidyah itu untuk perempuan yang menyusui atau perempuan yang hamil. Yang keduanya meninggalkan puasa karena takut membahayakan anak yang disusui atau membahayakan kandungannya. Itu fidyah. Dan kalau sudah bayar fidyah, yang kuat dari pendapat para ulama, tidak wajib dia bayar puasanya. Tidak wajib dia bayar puasa. Fidyahnya sudah cukup. Jelas ya? Apa hukumnya bagi seorang yang belum memiliki harta yang cukup untuk biaya haji, tapi dia memiliki kendaraan atau harta lainnya yang apabila dijual cukup untuk biaya haji? Apakah dalam keadaan seperti ini dia terkena salah wajib haji? Kewajiban haji itu menurut pendapat yang terkuat adalah alal fauriyah. Harus sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Kapan dia mendapatkan kesempatan? Sesegera mungkin dia melaksanakannya. Jelas? Sekarang dilihat ini, rumah yang dia pakai, kendaraan yang dia pakai. Kalau memang kebutuhannya, ya, tidak wajib dia menjualnya. Sebab itu masuk dalam kategori keperluan dan kebutuhan. Tapi kalau hal yang lebih darinya, dia tidak butuhkan sebenarnya. Makanya tidak diperbolehkan seorang menumpuk ya, hartanya dalam bentuk benda, sedangkan dia punya kewajiban yang dia tidak tunaikan. Jelas ya? Bagaimana jika kita tidak mampu membayar dam? Ini jawabannya akan datang. Bagaimana hukumnya sholat di bermakmum dengan imam yang mempunyai pemahaman? Kata saya Al-Quran adalah makhluk. Saya nggak pahamin apa maksudnya kata saya.
Kalau kata penanya, berarti penanya memahami dari imam ini, dia berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Itu pemahamannya, belum tentu ucapannya si imam. Tapi kalau kata saya ucapannya imam, dia hikayatkan ucapannya si imam, maka ini imam berpemahaman Jahmiyah. Ya. Dilihat pemahamannya, apakah dia ikut-ikutan meyakininya, telah tegakkan atasnya hujjah atau belum? Ya. Yang jelas, apapun jawabannya, seharusnya dia mencari imam yang lain tidak sholat di belakangnya. Ya. Kalau dia sudah tegak padanya hujjah, dia tetap, maka yang seperti ini dikafirkan. Sebab orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk itu dikafirkan oleh para a'immah. Ya. Kalau dia sampai ke derajat kafir karena jahil misalnya atau ta'wil, ya, maka sholat di belakangnya syah, tapi seharusnya dia mencari imam yang lain. Bolehkah haji dengan niat sambil berdagang? Tidak ada masalah. Ya, haji dengan niat sambil berdagang. Ya. Maksudnya seorang itu ketika haji, dia meniatkan dirinya untuk melakukan haji. Keberadaan dia melakukan aktivitas, dia berdagang, ya. Dia berangkat sambil mau lihat-lihat barang misalnya. Dia pedagang, nggak bawa barang. Ya, tapi kalau sampai di sana dia mau lihat barang untuk dia bawa, dia dagangkan. Tidak ada masalah. Ini tidak bertentangan dengan mana haji dan tidak mengganggu ibadahnya. Jadi kalau dagangnya tidak mengganggu kelancaran ibadahnya, maka tidak ada masalah. Ya, kalau dia dagang dan melantarkan ibadahnya, ya, maka ini adalah hal yang merugikan dirinya sendiri. Apakah uang yang disetor di bank harus dizakati juga sampai setahun? Ya, kalau dia punya duit misalnya sudah sampai ke nisab, apapun duit tersebut dia simpan selama setahun, dimanapun dia simpan, di rumahnya, di bank, ya maka dia keluarkan zakatnya apabila sudah sampai setahun. Orang tua saya haji mendapatkan hadiah dari bank, apa hukumnya? Kalau dia sudah haji, ya sudah hajinya sudah selesai. Ya, hajinya sudah selesai. Nah, insya Allah hajinya syah. Dan dosa ditanggung oleh bank kalau memang ada hal yang tidak baik padanya. Sebab ini hasil yang ada dari bank itu ada yang halal dan ada yang haram. Mereka praktek riba, tapi seluruh praktek baik isinya adalah haram. Bayar transfer, jasa ini dan jasa itu. Itu adalah hal yang sifatnya halal, pemungutan jasa. Ya, ada yang halal dan ada yang haram. Jelas kalau muamalah dengan riba itu adalah hal yang bank, apalagi dia bank konvensional, ya pasti terkait dengannya. Apa hukum pamitan haji yang sekarang sudah menjadi adat? Apa maksudnya pamitan haji? Ya. Beda dengan acara itu lagi tadi. Ya. Kalau seperti acara itu pamitan namanya acara itu tadi kita sudah terangkan. Tapi kalau pamitan, ya, dia mau haji dia datangi setiap orang pamitan misalnya haji. Ya. Ini hal yang tidak disyariatkan, memberatkan. Kalau misalnya dia keliling tetangganya, ya, karena sebuah etika dan adab yang baik, ya, di tengah warga biasanya begitu, ya, itu tidak ada masalah. Ya, babnya adalah bab etika kebiasaan. Sebagaimana dia safar misalnya untuk haji atau safar untuk melakukan studi atau safar untuk melakukan pekerjaan, dia kadang pamit dengan tetangganya, ya, kebiasaannya tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia kaitan karena haji pamit, ya, makanya tidak ada tuntunan khusus. Nah, Ustaz sekarang nikah bentuknya bagaimana? Ya bentuknya bagaimana? Ya nikah. Ya namanya tanah tidak pernah berubah. Ya. Cuma kalau tanya bagaimana bangunan di atasnya, ya, bagaimana bangunan di atasnya? Ya, ini bisa tahu sekarang informasi sudah berkembang. Ya. Sisa klik sana sini sudah dapat gambar-gambarnya. Ya, tidak perlu digambarkan. Yang jelas setiap nikah itu sekarang dibangun oleh pemerintah pasti ada masjidnya. Dan pasti ada WC-WC yang sangat banyak, terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ya.
Boleh mandi ihram di situ. Sekitar miqat itu lengkap. Seluruh penjual ada yang berkaitan dengan ihram lengkap menjualnya. Ya, mau pakaian ihram ada, sabuk untuk orang ihram ada, sendal, jepit ada, ya, sabun tanpa minyak wangi ada, sampo tanpa minyak wangi ada, ya, semuanya ada. Ya, ini dari kemudahan, ya, yang alhamdulillah Allah mudahkan di masa ini. Baik, ini waktunya sudah berlalu 7 menit. Insyaallah taala kita sambung nanti setelah salat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.